Halo, Halo hai. Peggy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang sudah berkumpul semua di virtual room ini di #sharing_solusi. Saya Vena Anissa. Dan saya Vivit Kevik. Kami berdua dari VNV Communications. Kita mengadakan topik yang namanya kehidupan online dan komunitas. Kenapa? Karena meskipun kita di rumah masing-masing, tapi keinginan kita dan niat kita untuk saling berinteraksi, membantu satu sama lain, itu tetap bisa terjalin meskipun hanya atau dibatasi layar kaca, begitu. Oke, pagi hari ini saya pertama akan memanggilkan seorang co-founder dari sebuah platform untuk bisa berdonasi bersama. Dia adalah Fikra Ijaz, dan juga ada satu lagi orang ya, Fit ya, yang akan menghibur kita juga sedikit ya, mungkin pagi hari ini ya. Fikra, selamat pagi. Selamat pagi. Hai Mbak Vena. Halo, ini seperti pendekar ya, dengan rambutnya yang panjang gitu ya. Pendekar donasi Indonesia kalau gitu ya. Kita bertiga akan ditemani juga oleh seseorang yang mempunyai suara merdu. Dan dia juga mempunyai bisnis online dan sangat aktif dengan komunitasnya. Jadilah pasangan hidupku. Kenapa dia langsung? Ibu dari anak-anakku membuka mata. Aduh dah, pagi-pagi nyanyi kacau suaranya. Pagi. Kang Hedi Yunus, selamat pagi. Selamat pagi Vena, Vivit, Mas Fikra. Itu tadi lagunya kayaknya bukan lagu baru kayaknya itu Kang ya? Lagunya ciptanya Badai. Dia bikin waktu itu dia tahun 2016. Kemudian di remake lagi, saya nyanyiin lagi. Kemarin dirilis 2 bulan yang lalu. Pas mau promo, ada COVID. Kita langsung aja nih ngobrol karena kita sudah berempat di sini. Tadi kalau kita sebetulnya gini, acara sharing solusi ini juga dibuat karena kita sadar betul kok kita itu sekarang terpisah secara fisik. Tapi secara hati dan secara kemauan itu kok kita inginnya terus-terusan kita bersama, kita bergabung, kita saling membantu, kita saling belajar. Nah, mungkin ke Kang Hedi dulu ya. Kang Hedi kan ya tadi tuh bilang bahwa ini sebetulnya di bulan ini seharusnya adalah ajang di mana Kang Hedi bisa berkomunikasi dengan fans, berkomunikasi dengan semua yang memang sudah menunggu-nunggu nih karya Kang Hedi. Tapi ternyata ya harus berpisah dalam situasi physical distancing. Nah, gimana tuh caranya masih bisa berkomunikasi dan juga berhubungan? Jadi alhamdulillahnya kebetulan memang saya tuh di sosial media, di Instagram itu sangat aktif. Mulai olahraga, dari mulai kalau pekerjaan nyanyi udah pasti gitu kan. Terus apapun kadang-kadang kegiatan di rumah juga kalau misalnya memang bisa di-share untuk menjadi konsumsi publik, saya share gitu. Jadi kehidupan sehari-hari gitu. Nah ini kebetulan banget lewat sosial media, lewat Instagram, Twitter juga ada, Facebook juga ada. Untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana yang memang sekarang ini memang sangat tidak baik untuk bertemu atau berjumpa langsung gitu. Terus melakukan segala hal yang bisa memang di-share untuk menjadi kebaikan orang banyak. Jadi saya pun akhirnya sekarang dengan media Instagram itu saya lebih sering membuat video justru. Video olahraga. Ya kalau nyanyi ya sekarang saya nyanyi akapela atau enggak saya memang di awal kemarin saya membuat beberapa konten saya nyanyian dengan gitar aja. Pokoknya segala hal yang memang bisa membahagiakan orang melihat postingan saya itu saya lakukan gitu. Wah, oke. Dan kita salah satu penikmat ya, Ven ya. Kita ngeliatin IG story-nya, konsernya, lawakannya, TikTok-nya. Kita mulai nih dengan Mas Fikra. Nah, Mas Fikra itu kan salah satu co-founder platform buat crowdfunding yaitu kitabisa.com.
luar biasa sekali dan membuat orang seperti saya yang ikut donasi melalui kitabisa.com itu diberi kemudahan untuk bisa memang melewati kitabisa.com, tapi kita merasa bahwa kita langsung berhubungan dengan orang yang sedang kita bantu. Nah, itu adalah salah satu kesuksesan dari Kitabisa. Bisa jelasin atau bisa sharing your success story menuju akhirnya bisa menjadi seperti sekarang di Kitabisa? Oke, terima kasih Mbak Vivit. Terima kasih juga masukannya buat Kitabisa. Alhamdulillah banget nih, meskipun kita semua lagi physical distancing, tapi rasanya secara hati kita semakin dekat dengan satu sama lain gitu ya. Karena di Kitabisa, mungkin teman-teman bisa lihat di salah satu web kami lawancorona.kitabisa.com. Di tengah semua lagi ketidakpastian, di tengah lockdown ini ya, PSBB, tapi di Kitabisa sendiri sebagai salah satu platform yang mewadahi donasi dan berbagi secara online, udah ada hampir 700.000 masyarakat yang ikut urunan, ikut donasi membantu beragam program untuk menanggulangi dampak dari COVID-19 ini. Jadi buat saya ini ya luar biasa mencerminkan bahwa semangat gotong royong Indonesia ini tidak sekedar sebuah konsep yang ada di buku PPKN, tapi nyata gitu. Tidak hanya yang berdonasi, tapi juga yang menginisiasi dari berbagai pihak, ada dari teman-teman influencer dan selebriti, dari teman-teman lembaga dan komunitas, dan ada juga dari teman-teman media, semuanya pengen bergerak. Dan menurut saya Kitabisa sebagai wadah hanya bisa terus ada selama semangat ini dibutuhkan dan dicerminkan di masyarakat. So dari kami sih luar biasa bersyukur dan luar biasa humble dengan cerminan gotong royong yang kita bisa lihat hari ini nih. Mungkin semua yang ada di sini juga merasakan bahwa sekarang itu orang berdonasi dengan lebih mudah. Jadi kayaknya lebih merasakan, jadi lebih mudah mengeluarkannya. Contohnya mungkin Kang Hedi bisa ceritain juga kan ya dari berbagai inisiasi yang Kang Hedi lakukan untuk dalam hal ini yang ngumpulin orang-orang untuk berdonasi. Nah, tapi kemudian ingin dibalas lagi sama Fikra nanti ya. Kalau Kang Hedi ceritanya seperti apa kan seorang selebriti nih. Nah, tapi kalau orang biasa itu gimana tuh ceritanya? Kang Hedi duluan atau gimana? Oke. Kalau saya kebetulan saya punya perkumpulan di GAS, Gabungan Artis Seniman Sunda. Jadi teman-teman di GAS itu memang dari dulu kita tuh sudah berjalan 10 tahun lebih. Kita itu memang kelompok yang bergerak di bidang sosial. Kita mempunyai kekuatan jalan untuk mengumpulkan dana dari siapapun, para sponsor dari siapapun. Kita kumpulin sampai berapa gitu kan. Kita jadikan bukan jadi tabungan tapi kita simpan untuk pada saat tertentu kita bisa keluarkan, itu dikeluarkan. Nah ini juga kebetulan pada saat lagi sekarang kita waktunya untuk mengumpulkan dana lagi, kemudian kita menyalurkan kepada orang-orang yang sekarang memang sedang terkena dampak COVID-19. Saya pribadi juga pada saat lagi yang sekarang ini, nggak tahu kenapa pada saat lagi udah mulai nganggur, jobnya pada hilang semuanya, justru di saat-saat ini tuh hari-harinya saya rasanya ya, saya tuh jadi lebih aktif untuk berpikir apalagi ya gue bisa ngapain lagi tiba-tiba beride, akhirnya saya spontanitas membuat garage sale lewat Instastory, lewat Instagram. Saya ngerasa walaupun saya sekarang istilahnya lagi jobless, lagi nggak ada pemasukan, tapi yang lain itu kayaknya lagi kondisinya tuh lagi memang harus lebih dibantu gitu. Akhirnya kemarin saya beride, oh iya karena kan saya punya penjahit di Bandung yang lagi nganggur juga. Kemudian saya lihat di lemari banyak kain batik simpanan saya yang masih belum kepakai. Saya kemarin jahit, bikin masker untuk disalurkan lewat Aliansi Kemanusiaan Indonesia. Hal-hal seperti itu terus dipikir lagi, apalagi ya gue bikin apa lagi. Tapi jadi hari-harinya justru terisi untuk bagaimana caranya bisa mensupport orang-orang masyarakat di Indonesia yang sekarang memang sedang sangat saling dibantu gitu. Saya mau nanya ke Mas Fikra, kalau misalkan orang yang bukan selebriti gitu dan mempunyai semangat yang menggebu-gebu yang sama seperti Kang Hedi, saya ingin ini, saya ingin itu gitu.
ada ide dari Mas Fikri atau program mungkin dari kitabisa.com yang bisa menjadi platform bagi, saya yakin hampir semua sekarang orang pengen berkontribusi and do good for the community, terutama dalam masa pandemi ini, Mas. Jadi tentu saja teman-teman seperti Kang Hedi yang sudah banyak followers dan penonton dan fansnya bisa mendapatkan exposure yang lebih luas sehingga bisa menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik, dan itu sangat bagus sekali. Nah, tetapi bagaimana dengan kita-kita nih seperti saya atau teman-teman lain yang mungkin bukan tadi bahasanya bukan selebriti atau influencers, sebenarnya ya dengan sekarang konektivitas digital tidak lagi menghalangi sebenarnya. Contoh kecil, banyak teman-teman di Twitter atau di Instagram yang sharing bagaimana mereka berbuat untuk lingkungan sekitarnya aja. Misalnya menyediakan tempat cuci tangan untuk tetangga-tangganya atau untuk ojol-ojol yang pengiriman. Atau waktu itu pernah ada Twitter yang viral tentang bagaimana kalau kita pesan makanan, yuk kita beliin juga buat abangnya, gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya tidak diinisiasi oleh orang yang mungkin dengan followers yang sangat besar, tapi karena ajakannya satu menginspirasi dan dua mudah dilakukan oleh masyarakat kebanyakan yang mampu, maka ajakannya pun akhirnya bisa menjadi viral. Nah, jadi yang pertama, kalau pesan dari saya pribadi sih, kita do what we can to our capacity, gitu kan. Saya berbuat yang mungkin saya bisa influence di sekitar saya. Contoh kecil, bantulah orang-orang tua sekarang untuk menggunakan online. Ini mungkin contoh saya pribadi, saya tinggal di rumah bersama nenek usia 88 yang dari dulu kalau diminta online nggak mau, maunya bayar listrik ke bank, maunya belanja ke pasar. Sekarang ya udah saya daftarin e-banking, saya daftarin itulah marketplace online, jadi belanja sayur apa segala macam sekarang semua bisa online. So itu hal kecil yang sebenarnya membantu. Akhirnya bisa tuh Fikra. Nenek-nenek umur 88 tahun akhirnya bisa melakukan online. Tentu saja, ya dia manggil saya terus ya, tolong bantu sini, tolong bantu sini. Tetapi setidaknya membantu menjaga apalagi masyarakat usia beliau yang rentan gitu kan dengan virus ini. Nah, itu hal yang mungkin paling kecil di ranah keluarga. Kalau di ranah tadi komunitas tadi bisa dengan ajakan-ajakan yang menginspirasi, yang juga relatable. Nah, kalau di ranah donasi di Kitabisa, saya melihat sebenarnya gini, biasanya kalau kita mungkin kalau secara pribadi tidak banyak followers, tapi kita mungkin tergabung di komunitas kayak tadi Kang Hedi aja aktif di gabungan Sunda itu ya. Saya mungkin aktif di alumni kampus saya atau mungkin di komunitas hobi. Nah, sebenarnya kita bisa mengajak komunitas bersama-sama kayak yuk kita ajak yuk, jadi lebih rame yang mengajak nih, tidak saya sendiri aja. Dan itu biasanya hasilnya juga jauh lebih masif dampak yang bisa diciptakan. Ini nih ini sekarang kita langsung buka aja ya dari Q&A ya. Saya dan teman-teman baru bantu supir taksi yang tentunya sangat terdampak dengan situasi sekarang. Ada ide untuk menyalurkannya yang terbaik. Oke, kalau dari saya sebetulnya memang setuju dengan Mas Fikra tadi, kalau misalnya kita memang secara pribadi juga kita bisa bergerak untuk sendiri dalam skup lingkungan yang kecil. Jadi lingkungan di rumah aja dulu. Kalau saya kadang-kadang lebih kepada kayak misalnya memang sudah ada rutinitas kayak misalnya setiap hari Jumat membagikan nasi di sekitar sini juga. Dan di sekitar sini juga ada tempat rumah yatim piatu, kemudian juga ada beberapa sudah ada beberapa target lah yang memang harus dibantu kayak gitu. Kemudian ya keluarga terdekat yang kondisinya tuh memang sangat jauh tidak lebih beruntung gitu kan yang harus disupport. Jadi hal-hal yang terdekat yang kecil seperti itu juga pada saat ini lebih sangat diperlukan untuk dibantu kayak gitu sih kalau dari saya seperti itu. Nanti langsung buat Mas Fikra, ini ada pertanyaan. Ada yang nanya kan sekarang banyak nih Mas crowdsourcing seperti Kitabisa untuk menyalurkan sumbangan. Bisa jelaskan perbedaan Kitabisa dengan yang lain? Gimana tuh Mas Fikra? Oke. Ya jadi sekarang mungkin sarana untuk berbagi online udah cukup banyak ya di internet. Nah, yang perlu teman-teman cermati sebenarnya penggalangan yang sedang diinisiasi, dilihat itu tujuannya untuk apa. Kalau platform sebenarnya menurut saya selama platformnya memang sudah tentu legal, punya reputasi yang baik, amanah yang baik,
dilihat aja programnya mana yang paling sesuai dengan yang kita rasa, oh kayaknya ini perlu dibantu deh. Kayak misalnya di Kita Bisa, banyak sekali ada yang misalnya bantuan untuk APD, untuk fasilitas dari tenaga kesehatan yang frontliners, ada juga tentu bantuan-bantuan ekonomi buat kalangan-kalangan yang terdampak. Nah, buat saya satu, lihat kredibilitas dari platformnya, apakah ini platform yang bahasanya legit ya, ada legalitas, sudah ada track record. Yang kedua, dilihat juga penggalangan dananya sendiri, tujuannya kemana sih? Siapa yang menginisiasi, ini lembaga yang kredibel atau tidak, atau orang yang saya bisa percaya atau tidak. Nah, yang ketiga lalu baru bismillah dan ikhlas gitu, karena setelah memberi, nanti kan pihak yang bertanggung jawab adalah yang menyalurkan dan mengeksekusi program tersebut. Kalau dari saya mungkin tipsnya itu sih. Dan tadi kalau melihat semangatnya dari Fikra dan juga dari Kang Hedi gitu ya, kita tuh bisa merasakan juga energi positifnya tuh terpancar sekali gitu. Jadi di saat yang susah seperti ini, tadi Kang Hedi bilang sebetulnya mas sekarang kalau masalah job sih lagi nggak ada, abis gimana lagi COVID gitu ya. Tapi kok yang ada justru semangat untuk ingin memberi. Nah, ada pengalaman nggak sih mungkin dari Kang Hedi juga atau dari Fikra gitu ya, ada sebuah cerita yang membuat memang pengalaman memberi itu tuh memang sebuah pengalaman yang luar biasa sekali. Ini mau saya hubungkan sebetulnya dengan sebuah pertanyaan yang masuk. Dia bilang begini, saya seorang pegawai swasta. Gimana caranya supaya semangat seperti Kang Hedi dan Mas Fikra? Saya suka sekali semangatnya dan ingin menularkan setidaknya ke keluarga saya. Nah, mungkin untuk menularkan ini diceritain sebetulnya kalau kita memberi itu dapat apa ya? Cerita apa sih yang didapatkan dari orang yang kita beri itu? Saya selalu bercermin kepada almarhumah ibu saya. Ini jadi ini terlalu pribadi banget sih. Kadang-kadang saya kalau ngomongin ibu tuh pasti suka sedih deh. Jadi saya selalu melihat almarhumah ibu saya tuh dia dalam kondisi sesusah apapun, apa yang dia punya itu selalu diberikan kepada orang lain. Maksudnya kepada orang lain itu dalam artian di belakang rumahnya tuh banyak yang orang-orang yang rumahnya yang kumuh segala macam gitu. Jadi nggak tahu itu tuh kayaknya menular kepada anak-anaknya juga. Jadi saya juga jadi bersemin, kita tuh nggak boleh medit loh. Makanya kita tuh nggak boleh medit. Dalam artian dalam kondisi sekarang kita tetap harus bersyukur karena saya walaupun nggak punya kerjaan, entah sampai bulan kapan saya nggak ada pemasukan gitu, tapi saya masih bisa makan. Bahkan kadang-kadang sekarang kan banyak sekali endorse makanan yang minta diposting, itu kan membantu paling nggak saya hari ini nggak usah masak dulu untuk diri saya sendiri gitu. Akhirnya jadi bisa, oh iya hari ini saya misalnya nggak ngeluarin uang untuk belanja untuk makan saya sendiri sekian gitu. Ya itu bisa dikeluarkan untuk orang lain yang di luar sana mungkin memang sedang nggak bisa makan nasi atau apa. Itu tuh nggak tahu ya, kalau buat saya sih ada kepuasan pribadi yang pada saat lagi kita sudah menyalurkan atau memberikan bantuan kepada orang lain. Itu tadi yang saya bilang cuman bilang alhamdulillah ya, ada kebahagiaan tersendiri pada saat lagi kita sudah memberikan bantuan kepada orang lain. Kalau saya cuma sesederhana itu sih. Tapi kalau misalkan kalau boleh sharing sedikit, kepuasannya adalah di ujungnya pasti biasanya didoain ya. Aduh Neng, aduh Kang, hatur nuhun, semoga berlimpah rezekinya, semoga semakin sehat keluarganya. Itu kan, itu yang ya, ya. Gimana kalau dari ceritanya Fikra, kan berarti kan udah mengumpulkan semua cerita tuh dari Indonesia di crowdfunding kan. Gimana tuh ceritanya yang really close to your heart? Oke. Saya ngelihat kalau berbagi itu menjadi bentuk universal ekspresi kita saling keterhubungan antar manusia gitu ya. Jadi kalau ngelihat di Kita Bisa itu menjadi cerminan Indonesia yang satu. Gimana yang inisiasi itu nggak peduli, nggak lihat latar belakang, yang bantu siapapun bisa. Kalau lihat di komentar-komentar donasinya, kadang-kadang kita menemukan ada yang anak SD, bahkan kalau di COVID ini luar biasa banyak sekali yang sambil curhat juga bahwa dia kehilangan pekerjaan, tapi dia merasa masih punya tabungan yang bisa dia bagikan ke yang lain yang dia rasa lebih membutuhkan. Jadi saya ngelihat selain ada aspek sosial dalam berbagi, tapi juga ini aspek menjaga well-being dari masing-masing kita. Karena kan ketika ya selain misalnya tidur cukup, olahraga, makan sehat, sebenarnya berbagi itu kan belajar kita melepaskan ya. Jadi buat saya pribadi, ketika kita bersedekah, berdonasi atau berzakat, itu juga dalam
di saat yang sama kita menjaga emotional dan mental well-being, apalagi di saat-saat seperti ini gitu ya. Karena tadi kayak Kang Hedi bilang, ketika kita memberi, kita tidak berpegang terlalu kuat terhadap apa yang kita miliki, gitu kan, dan juga semakin bersyukur karena bisa membantu. Belum lagi seringkali juga ada doa kembali yang kita dapatkan dari teman-teman yang kita bantu. Jadi sebuah selain kalau saya pribadi terinspirasi karena gerakan-gerakan ini menjadi simbol kayak persatuan dan gerakan yang tidak melihat latar belakang, tapi juga buat diri pribadi menjadi salah satu bentuk obat lah atau kiat biar tetap sehat dan damai di tengah periode-periode yang sedang hektik ini sekarang. Mas Fikra, ini ada yang nanya nih, sebelum COVID-19 bagaimana sih caranya mengetuk hati orang untuk bisa mendonasi dan saling berbagi? Kalau sekarang kan kayaknya karena COVID-19 everybody just wants to do good, pengen contribute gitu. Kalau sebelumnya itu apakah ada tantangan tersendiri untuk akhirannya yuk ikut donasi, yuk masih ada orang yang less fortunate dari kami yang butuh pertolongan loh, bagaimana sih caranya mengetuk hati mereka tuh Mas? Ini sebenarnya menarik ya, karena Indonesia itu tahun 2018 kemarin dapat peringkat nomor 1 di indeks berbagi dunia ya, dari Charities Aid Foundation sebagai negara paling dermawan. Jadi alhamdulillah orang-orang kita nih orang-orang benar-benar orang baik lah, kalau kita bisa kan hashtag orang baik ya. Jadi sebenarnya sudah built in nih di DNA kita bahwa kita sebenarnya ingin menolong, ingin berbagi. Nah, tinggal seringkali nilai urgensinya yang kadang-kadang tentu berbagi tidak selalu di peringkat tertinggi gitu ya dalam hidup kita sehari-hari. Kalau sekarang karena di media semua mengekspos kebutuhan orang-orang yang membutuhkan bantuan, maka urgensinya semakin tinggi. Nah, tapi sama halnya juga misalnya kalau di tahun-tahun biasanya itu di bulan Ramadan, orang-orang juga semangat untuk berbagi jauh lebih tinggi karena exposure-nya juga lebih tinggi untuk selain itu bulan yang spesial bagi umat muslim, tapi juga exposure untuk kesempatan berbaginya juga lebih banyak. Nah, dari kami sebenarnya tipsnya satu, bagaimana kita mengajak dan membuat hal itu terasa dekat gitu bagi orang yang kita ajak untuk berbagi. Dan tentu ini kembali ke preferensi masing-masing. Jadi nggak semua orang pasti bisa diarahkan ke berbagi ke satu hal yang sama. Mungkin ada yang pedulinya pendidikan, ada yang peduli kesehatan, ada yang pedulinya tentang lingkungan. Nah, disitulah bagaimana kita bisa mencoba menawarkan berbagai kategori untuk teman-teman masyarakat bisa berdonasi sesuai dengan preferensinya, baik dari kategori maupun dari sisi lokasi maupun juga dari penerima manfaat. Baiklah, wah oke. Jadi kita pagi hari ini tuh betul-betul ya kita berdialog dan juga ngobrol dengan dua orang yang segitu semangatnya, begitu tulusnya dalam keadaan seperti ini. Memang dibutuhkan sebuah hati yang besar yang juga bisa menangkap hati lainnya menjadi satu hati di Indonesia ini walaupun kita lagi dalam keadaan krisis. Silakan untuk yang teman-teman jika ingin langsung berhubungan dengan Kang Hedi juga dengan Fikra di Instagram masing-masing ya, karena sekarang juga cukup aktif untuk membagikan informasi, solusi juga lewat Instagram masing-masing ya. Kang Hedi kan di Hedi Yunus ya? Iya, Hedi_Yunus. Hedi_Yunus. Kalau Fikra di mana, Fik? Saya Fikra Ijaz, tapi lupa Fikra IJAZZ kalau nggak salah. Oke, terima kasih banyak atur nuhun Kang, terima kasih banyak Mas Fikra. Sama-sama. Atur nuhun. Atur waktunya. Oke, sehat-sehat. Sama-sama. Waalaikumsalam. Jadi intinya sih kalau misalkan kita mempunyai niat untuk ingin berbagi atau mendonasi atau do something good, langsung aja karena sebenarnya platformnya itu udah ada ya di zaman sekarang ya Fen ya, semuanya udah ada. Mau lewat Instagram, sosial media, Facebook atau apapun itu, bahkan platform crowdfunding sudah mulai banyak. Dan ada platform juga yang mungkin kalau misalkan kita mempunyai niat ingin garage sale seperti Kang Hedi atau ingin dagang, itu pun juga ada platformnya ya Fen ya.
Betul. Karena itu kita sekarang ingin mengundang seorang seseorang yang memang sangat mengerti nih di dunia internet, di dunia online. Beliau ini adalah CEO dari blibli.com. Jadi kita betul-betul akan ngobrol dengan beliau. Selamat pagi Pak Kusumo, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Pak. Amin. Jadi kita ini kan di rumah aja. Ini semuanya dilakukan lewat online. Kita belanja online, kemudian kita ke dokter aja sekarang sudah online gitu ya. Masa depan Indonesia seperti apa sih yang melakukan semuanya tuh lewat online? Itu seperti apa Pak Kusumo? Jadi ini hal yang menarik ya. Kita memang ini bukan sesuatu yang kita inginkan juga karena dengan adanya pandemik ini. Tetapi kita juga melihat bagaimana teknologi ini play a bigger role saat ini ya. Jadi ada kalau saya boleh sharing, mungkin saya bagi 3. Nomor 1 adalah bagaimana ini merubah behavior kita semua ya. Nah, behavior seperti apa? Mulai dari gimana cara kita bekerja, bagaimana kita cara spend waktu leisure ya. Yang kedua adalah dari sisi bisnis model ya. Ini terutama mungkin lebih relevan untuk para pelaku bisnis. Dan ketiga, teknologi yang akan menggabungkan ini semua sebagai enabler gitu ya. Nah, kalau dari sisi human behavior sendiri, terutama mungkin kan kalau saya ini kan pelaku online ya, terutama e-commerce ya. Ini kita melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang di-accelerate dengan situasi yang ada. Jadi beberapa tahun lalu kami itu sudah membuat kategori groceries ya. Pada awal-awalnya orang-orang berpikir, siapa sih yang mau beli sayur online gitu ya? Kan kayaknya lebih enakan pergi ke supermarket, lihat sayurnya, pilih buahnya, dipegang-pegang dan lain-lain ya. Tetapi kita melihat terutama di 1 bulan setengah yang lalu ini luar biasa sekali. Jadi dulunya yang mungkin orang kalau belanja online itu di certain produk kategori, sekarang itu seperti barang-barang groceries yang setiap hari yang kita konsum itu sudah luar biasa sekali. Orang berani beli daging online tanpa ngelihat dagingnya kayak apa ya bentuknya ya. Orang berani beli sayur, beli buah dan lain-lain. Jadi kategori kami seperti Blibli-Mart itu luar biasa sekali kenaikannya. Tetapi coba dibayangkan apabila tidak ada e-commerce misalkan. Misalkan tidak ada e-commerce sama sekali di Indonesia. Terus kemudian semua di lockdown begini, ada PSBB. Nah, bagaimana kita mau hidup gitu kan? Ya, jadi ini juga memberikan value, memberikan solusi gitu. Kemudian yang kedua, kita melihat juga salah satu human behavior adalah termasuk sampai tadi mungkin udah di-share bagaimana orang donasi lewat online dan lain-lain. Termasuk juga bagaimana kita merayakan ibadah maupun festif ya yang ada hubungannya dengan agama melalui online. Yang sudah lewat belum lama ini adalah Paskah ya buat umat Kristiani ya. Kan ada aturan mainnya nih. Oh, hari ini mesti ke gereja dan lain-lain. Itu semua sekarang udah mulai ke online gitu ya. Nah, ini kita juga melihat dan mengantisipasi Ramadan kan akan sebentar lagi nih buat teman-teman umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, ini bagaimana behaviornya akan berubah. Kami merasa, oh ini akan ada perubahan. Kami juga melihat juga dari data kami bahwa barang-barang kebutuhan untuk Ramadan segala macam juga malahan increasing gitu ya. Kemudian ada anjuran dari pemerintah, waduh tahun ini nggak boleh mudik ini itu. Janganlah kita berkecil hati lah, kita bisa memakai teknologi, tetap bisa berkumpul dengan sanak saudara, dengan teman-teman ya. Tentunya tidak secara fisikal ya, tetapi kan kita tetap bisa sharing gitu loh. Kalau bisnis model, kita melihat nanti keluar dari pandemi ini ya, pengusaha-pengusaha atau pelaku bisnis itu akan muncul hal-hal baru.
yang mungkin saat ini baru mulai terpikir. Berapa banyak retailer di Indonesia yang dulunya itu masih merasa, ngapain sih saya join ke platform jualan online segala macam. Tetapi dengan penutupan toko, dengan mereka tidak boleh buka tokonya, PSBB dan lain-lain, bagaimana mereka bisa survive? Ya? Nah, itu juga berubah perilakunya. Jadi kita juga melihat banyak sekali spike dari sisi seller ya, atau partner yang dulunya mungkin merasa bahwa e-commerce itu malah akan mematikan mereka, padahal selama ini dari hari pertama kita berdiri, kalau ditanya saya selalu bilang enggak, ini akan koeksis, ini akan menjadi solusi tambahan. Nah, sekarang terbukti bahwa banyak sekali teman-teman, termasuk bukan hanya perusahaan besar, UKM di kami ini malahan mengalami pelonjakan order. Para UKM, lokal produsen yang sebelumnya mungkin mereka nggak merasa, aduh gimana ya dengan online ini tuh, sekarang mereka malah bisa benefit. Bayangkan imbasnya yang positif terhadap para pekerja, para pelaku usaha. Nah, ini bisnis model akan banyak sekali berubah ke depannya, ya. Jadi tentunya, misalnya kita lihat banking deh. Kalau dulu semua orang dipaksa ini, kalau mau apapun harus datang ke bank, harus begini, harus begitu. Sekarang bank juga mau tidak mau juga harus mulai bertransformasi. Ya. Nah, tetapi yang penting juga kita harus melihat ya, kalau mau beli sesuatu atau melakukan transaksi online, kita mesti pilih, mesti cari yang pasti, gitu ya, mesti cari yang quality, cari yang trust. Ya, sebelumnya ini ada yang bertanya, selamat pagi Pak, kita tahu bahwa kita sekarang sedang living the new normal dan human behavior pasti akan berubah. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham betul belanja online, apakah yang bisa kita lakukan ini untuk membantu teman-teman yang sepertinya juga belum mengerti dengan PSBB? Nah, bagaimana tuh Pak jawabannya Pak? Wah, itu ya menarik sekali ya. Jadi memang saat ini kita juga melihat masih banyak kebingungan di lapangan ya mengenai PSBB, artinya apa ini itu. Kami juga bekerja sama dengan government dan juga teman-teman online yang lain untuk terus membantu mensosialisasikan ya bahwa sekarang itu banyak sekali hal-hal yang sudah bisa dilakukan secara online, tetapi harus melakukan secara sehat ya. Jadi misalkan begini, mungkin saya boleh share sedikit dari pihak kami. Orang masih takut. Oke, kalau beli online dibeli-beli. Nah, itu barangnya nanti gimana? Dikirimnya gimana? Nanti kan berarti ada orang datang ke rumah saya, barangnya kotor enggak segala macam. Jadi kami membuat video-video konten untuk memperlihatkan bagaimana proses yang kami lakukan di warehouse kami. Bagaimana kita sanitize itu semua. Bagaimana kita memberikan APD untuk para teman-teman kami di warehouse maupun di logistik. Bagaimana kita mengajarin teman-teman di logistik untuk tetap melakukan social distancing. Malahan banyak yang sudah memberikan positif komen ya bahwa wah, jadi ada yang belum paham ini pada saat delivery kurir datang, wah dia seneng kan ya, barangnya datang ya, dia langsung sambut tuh dekat. Malah delivery kurir kami bilang, Bu, maaf Bu, stay di sana aja Bu, kita tetap harus social distance Bu, ini saya taruh aja di sini, begitu-begitu. Jadi ini akan terus ya, sosialisasi seperti ini, dan sekali lagi tetap kita harus berjaga-jagalah, tidak boleh kita namanya kalau belanja online aja hanya lihat harga ya, tanpa tahu source-nya apa. Kenapa? Karena di dunia digital ini banyak teknologi itu kalau mau dipakai secara positif sangat luar biasa. Tetapi juga ada efek-efek ataupun orang-orang yang menggunakan ini untuk sesuatu yang tidak benar. Jadi kita tetap harus berhati-hati. Kita harus pilih, harus pintar-pintar. Nah, ketika kita merubah kehidupan kita dari yang dulu ke yang sekarang semua serba berbau teknologi, bagaimana cara menjalannya dengan aman? Kalau sekarang kita fokusnya nih hanya bagaimana cara melakukannya, karena istilahnya udah bisa melakukan transaksi online aja sudah bagus gitu. Tapi apakah di balik itu keamanannya, kemudian supaya kita sekarang bertransformasi online tapi tidak menyesal di belakangan karena ternyata yang kita lakukan
tidak berhati-hati gitu. Jadi tadi mungkin satu yang saya sudah share ya, pada saat melakukan transaksi online itu pasti harus pilih ya, belinya dari mana. Misalnya kita tahu barang ini biasanya harganya 100.000 misalkan, kemudian ada orang bilang, oh saya jual 5.000 gitu. Nah itu kan sudah menjadi satu warning ya, bener nggak ini ya. Jadi lebih baik avoid deh kalau begitu. Kita cari dari source yang lebih terpercaya, yang bisa memberikan peace of mind ke kita. Kedua, dari kita sendiri, hati-hati pada saat melakukan itu pun ya, mengenai password protection deh, ya. Atau misalkan kalau kita melakukan transaksi menggunakan contohnya kartu kredit, ya. Kartu kredit ini masih banyak yang belum paham. Di mana kan kartu kredit itu sekarang semua udah ada 3DS-nya, ada digital security-nya. Pada saat kita memakai, kita akan diberikan OTP melalui SMS, one time password ya. Jangan pernah di-share ke siapapun juga kalau ada yang telepon atau coba menghubungi ya. Dan tentunya kita mesti jaga, kita mesti lihat juga ini. Kalau misalkan kita belanja, ada source yang bisa memberikan delivery, tetapi kita melihat cara deliverynya ngaco, kebersihannya nggak benar ini itu. Contohnya seperti kebersihan makanan aja, kita banyak order makanan kan ya, saat ini ya, nggak semuanya bisa masak, atau ya tentunya kita kepingin sekali-sekali kan tetap masih bisa beli makanan. Kita mungkin harus pilih gitu, makanan-makanan yang dari restorannya atau rumah makannya yang di-seal secara benar. Kenapa? Karena ini kan saat ini kan situasinya kesehatan ini sangat-sangat penting lah. Jadi bertransaksi juga perlu secara sehat. Ya. Oke. Ya. Dan nggak perlu panik ya, nggak perlu panik. Jangan semua uangnya dipakai untuk beli hand sanitizer, nggak perlu. Dibagi-bagi untuk yang lain juga ya Pak ya, untuk makanan. Betul. Ya. Dan ini pertanyaan terakhir nih Pak, sepertinya nih ada yang bertanya, selamat pagi Pak Kusumo, saya pelaku usaha kecil online, baru mulai beberapa bulan lalu. Saya ingin mengetahui dalam pengamatan Bapak, kira-kira usaha online apa yang akan booming ke depan? Oke. Ini pertanyaannya susah sekali ya. I wish I have the crystal ball ya. Tapi satu, mungkin begini, ini juga terus terang yang saya juga share ke teman-teman di Blibli ya. Nggak usah susah-susah. Kita lihat aja sehari-hari dari kehidupan kita sekarang, dari teman-teman kita, dari family kita. Yang berubah apa? Mereka itu butuhnya apa? Nah, itu yang kita coba berikan solusi. Jadi seperti mau jualan apa, itu bisa produk, bisa service ya. Tentunya kalau namanya bisnis, ini kan supply dan demand ya. Ujung-ujungnya kalau kita bisa memberikan solusi, itu akan bisa diterima. Tetapi kalau kita memulai bisnis, hanya memikirkan, oh saya maunya begini, saya maunya begitu, tanpa memikirkan solusi yang kita coba berikan ke customer kita, ya akhirnya nggak akan jalan. Jadi ada wisdom ya, orang yang bilang, necessity is the mother of all invention. Artinya yaitu necessity kan. Kita bisa menginvent something untuk memberikan solusi atas kebutuhan konsumen kita. Kalau saya pribadi, selain e-commerce dan lain-lain, saya melihat adalah dua ya, di bagian healthcare, kedua di bagian edukasi. Kenapa? Karena dua itu juga menurut saya adalah sesuatu yang positif, yang akan selalu dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Oke. Baiklah Pak Kusumo, terima kasih. Kita jadi mendapatkan, walaupun tidak ada crystal ball di depan Bapak atau di depan kita, tapi setidaknya dapat bayangan masa depan itu seperti apa. Pak Kusumo selalu sehat bersama keluarga dan sukses terus. Terima kasih Mbak Vena, terima kasih Mbak Fit dan semua. Stay positif, stay safe, and stay healthy. Oke. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Bye. Setelah kita dengar dari Kang Hedi, Mas Fikra, dan juga Pak Kusumo, kita langsung terpikir, oh semudah itu toh, semuanya platform udah ada. Mungkin kalau kita bicara 5 tahun yang lalu,
kita masih harus bergerilya, harus bagaimana ya, kita belum ada panduan atau manual book untuk melakukan kegiatan berkomunitas ataupun juga dagang online. Tapi sekarang dengan semua platform yang ada, tinggal kita pilih dan kita berinovasi dan berkreasi menciptakan sesuatu yang unik dan yang dibutuhkan di saat ini, begitu ya. Baiklah, kita harus pamit dulu. Kita ketemu lagi di beberapa jam lagi dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam, bye.